Halo, Halo, aku Gi. aku Bagas. Kita berdua di sini sebagai pembaca, Betul, dan kita berdua ingin bahas satu buku yang berjudul Little Prince, yang sebenarnya ini tuh udah buku lama banget, keluaran tahun berapa ya, Gas? 1940-an 1940-an. kali ya? Ya, Karena penulisnya ketika menulis, membuat buku ini sebenarnya dia udah cukup berumur juga. dan di zaman Perang Dunia II juga kalau nggak salah, jadi kayak masih hangat gitu sama dunia gelap itu Mmm, gitu. pernah sempet baca nggak, Gas? Kayak, sebenarnya latar belakang si penulis ini tuh apa? Eh, enggak sih, cuman yang pasti, di si penulisnya sendiri Mmm, tuh background-nya emang, tidak seceria ini gitu, kan padahal buku Little Prince sendiri, bukunya kan buku anak-anak ya, mmm. jadi buku yang emang dikemas untuk, untuk usia bawah juga gitu. Nah, kan sebenarnya kayak aku tuh baru baru baca justru. Heeh, Kalau Bagas tuh sebetulnya dia udah baca duluan, udah cukup lama ya bacanya. betul. Nah, kalau aku tuh baru baca karena kemarin, baru beli e-book, terus sama Bagas dikasih, "Coba baca ini dulu untuk yang pertama kali," gitu. Iya, Terus terus, akhirnya coba baca. eee, Nah, itu kan pas pas waktu awal-awal tuh sempet kayak mempertanyain, ini kenapa tiba-tiba dia, ada kayak di planet dia ngomongin planet dia sendiri gitu kan. iya, Nah, yang menarik ternyata, si penulis ini tuh kita susah kali ya nyebut namanya, iya, spelling-nya takut salah karena aku bisa try. coba coba coba, Antoine de Saint-Exupéry. bener ya? Salah. Kira-kira berapa persen? 70 gitu. Nah, ternyata, setelah aku baca, kan jadi kayak, tertarik ya, Iya, pengen cari tahu kayak, mmm, sebenarnya penulis ini tuh, dia latar belakangnya kayak gimana dan ternyata Gas, kan tadi Bagas udah sempet nge-highlight juga iya, kalau dia tuh ini latar belakangnya Perang Dunia Kedua. betul. Ternyata dia tuh adalah seorang pilot. Oh oh, sama kayak ceritanya dong? Iya, Oh, justru itu oke, menariknya. Jadi dia tuh sebenarnya adalah seorang pilot, kapal perang oke, di Perang Dunia Kedua. mmm, Nah itu, jadi makanya kan sebenarnya kalau misalnya nanti teman-teman baca bukunya, itu tuh akan, diceritakan tentang dia pindah-pindah planet, betul, pindah-pindah tempat ya iya, sebetulnya. Nah, tempatnya itu kan planet yang dia sebut ada berapa sih, 5 ya? Yang 6, penjelajahannya tuh? 6 Oh, planet, 6 sama bumi ya? 7 sama bumi, Oh, 7 sama 7 bumi. sama bumi. Nah, itu tuh katanya, itu tuh latar belakangnya tuh karena dia, terbiasa ngelihat, ketika dia lagi bawa pesawat terbang saat Perang Dunia Ah, Kedua oke, gitu. Jadi dia kayak melihat, oh ternyata dunia tuh sebesar itu, mhm, planet tuh sebesar itu, jadi dia melihat kayaknya banyak, tempat-tempat yang sebenarnya bisa dijelajahi mmm, gitu. oke. Ini baru tahu ya? Make sense, ya soalnya kan Soalnya cerita memang ceritanya kayak gitu dan kan. POV dia, jadi aku nggak nyadar nanti kalau misalnya, ada cerita dia dulu ya, kan dia ngomongnya sebagai narator doang kan, yang pilot yang tokoh utamanya. Nah, aku tuh sebenarnya ketika pertama kali baca buku ini, cukup kayak agak bolak-balik, Oke, karena aku tuh nggak ngeh kalau misalnya yang di posisi yang tadi yang kata kamu pilot tuh, itu tuh mhm, ternyata dia. iya, Oh iya, gitu. iya, make sense, make sense. Soalnya ya itu, kalau POV, nah kan nggak ada disebut narator gitu, jadi kayak si tokoh utamanya emang di POV-nya, Mmm, POV-nya tuh bukan dari Little Prince-nya, melainkan dari si naratornya ini, dan kita nggak tahu sebenarnya nama si narator itu siapa. nah iya betul, Nggak itu yang tahu. menarik. Nah, kalau tokoh utamanya tuh kita nggak tahu gitu sebenarnya. Berarti si penulis ini tuh memposisikan dia sendiri. Oh Betul gitu, gitu. dalam cerita itu menjadi menarik, aku baru tahu. Mhm, Oke, mungkin dibahas ceritanya ya, yang boleh boleh. bagi yang belum belum ngerti atau yang belum pernah baca buku ini. Mmm, Jadi ceritanya bener, awal-awalnya itu dimulai dari pilot yang terdampar di Sahara gitu, pokoknya di padang ya. Jadi di padang karena Sahara, kerusakan mesin ya, kerusakan waktu itu mesin, diceritain ya? betul. Kerusakan mesin di Sahara, terus emang dia, bukannya ditolongin gitu atau nyari pertolongan, tapi ada bocah cilik nongol Nah, gitu. ketika dia pertama muncul nih, si anak kecil ini, Mhm, kan tiba-tiba dia jadi yang menariknya di buku ini tuh kita ada ilustrasinya ya, iya, heeh, ilustrasi yang disebut si pangeran cilik, tapi yang kata Bagas tokoh utamanya itu mhm, nggak sama sekali digambarkan kan. betul, Nah, jadi ketika pertama kali si pangeran ciliknya itu muncul, dia tuh beneran, anak kecil mhm, sosoknya, terus beneran pakai jubah gitu ya, betul. terus pakai mahkota nggak sih, Gas?
enggak langsung si kuning gitu, rambutnya kuning tapi bercucuk-cucuk gitu, Iya. gitu. Setahuku ya, seingatku. Ya. Terus Terus, kayak dia tiba-tiba ada itu tuh ceritanya, oh iya, dia jadi tiba-tiba nongol suruh nyuruh ini kan, suruh nyuruh gambar, gambarkan. gambarkan aku domba gitu, sheep sheep gitu, gambarkan aku domba. Nah, yang menarik justru pada akhirnya tuh, kan dia minta digambarkan domba, Mhm, terus kan kayak beberapa kali, iya iya, terus karena nggak harus sesuai sesuai sama, ekspektasi. Nah, yang bikin, oh salah iya, satu momen yang bikin aku klik untuk kayak, "Oke lanjut nih baca buku ini," karena ketika justru si penulis ini mengarahkan bentuk dombanya tuh bukan domba, iya iya, kotak ya, kotak, Guys. box Kenapa tuh? gitu. Ada pesan kenapa akhirnya Menurut aku ya POV aku ya, balik lagi. Jadi sebelumnya kan emang, ada usaha menggambar dulu si, narator itu, beberapa kali ya? beberapa Ada kayak kali. 3 kali mungkin ya? Terus kayak bikin pertama bener-bener paham kita tentang gambaran domba gitu. Kayak Mhm ini domba kayak gini gitu. Terus digambarin kata bocah cilik juga, "Ah enggak, ya aku nggak mau domba itu," mhm gitu. Terus percobaan kedua, bukan domba itu juga. Jadi dombanya itu terlalu tua, dombanya lagi sakit cenah. mhm. Terus akhirnya kan bingung tuh si narator, akhirnya dia gambar, eee, kotak gitu. Kotak terus dilubangin, Katanya supaya dombanya bisa nafas nafas katanya. gitu. Terus ya, taunya, dari si pangeran ciliknya juga udah sendiri ngomong, "Oke, itu sesuai sama ekspektasi Mmm, aku," gitu. Jadi kalau misalnya di, gambaran itu, kalau kita nangkepnya kan selalu orang-orang luar gitu, atau orang-orang yang kita grow adult, kita kan selalu memaknai kalau misalnya domba itu seperti apa, mhm. domba itu, gambarannya seperti apa gitu. Nah ketika anak kecil cuma nanya, "Gambarkan aku domba," itu, realita atau, pemahaman kita tentang dunia itu jadi dipertanyakan lagi gitu. Jadi bukan Mmm, masalah domba mana yang benar, tapi pertanyaan kita gitu, pertanyaan kayak, eee, apakah kamu bisa menempatkan diri lagi sebagai anak kecil lagi gitu. mhm, Itu ya kan poinnya, buku ini gitu, balik lagi. iya. Karena sebenarnya kan ini POV-nya anak-anak ya. Iya iya Nah, betul. terus salah satu, menariknya buku anak-anak itu, kita tuh dibatasin kayak, ketika ceritanya berbicara sampai Mhm. dari A sampai D misalnya, itu tuh berhenti di D. Iya Iya kan? iya iya Jadi iya, kita tuh kayak, ya udah kita harus memposisikan kita sebagai pembaca tuh harus sebagai anak kecil yang mereka memang betul. ketika, melakukan sesuatu atau bertindak sesuatu itu ya memang, hanya berfokus di titik D itu Iya, aja gitu, nggak lanjut beranggap gitu. kita tidak tahu apa-apa lagi Iya, gitu, betul betul. jadi anak Soalnya kecil nanti lagi gitu. ketika, jadi kan si pangeran cilik ini akhirnya dia, ada ceritanya untuk pindah-pindah planet ya. Iya, Planetnya tuh angka ya disebutnya. eee, 331 eee, apa ya, Gas? B Sambil B612, dibuka ya? B612. Jadi itu, rumah atau asteroid B612 itu rumah si pangeran cilik itu gitu, jadi diceritain. Iya B612 kalau nggak salah, coba Ini sih nggak tahu kalau asteroid. rumahnya berapa, rumah. Tapi yang, menariknya di planetnya itu kan dia diceritain dia punya punya gunung, Mmm, ya kan, gunung, terus dia punya, apalagi sih, Gas? pohon baobab, Oh iya pohon pohon, pohon baobab. baobab, Itu tuh dia kayak harus, ngurusin diurus, iya, terus pokoknya dipotong, harus konsisten dia melakukan itu karena kalau misalnya enggak, katanya itu bakal memenuhi semua mhm, planetnya gitu. dan planet itu sekecil nggak Enggak kurang lebih sama rumah gitu, mhm, jadi nggak gede-gede asteroid itu jadi asteroid kecil, emang penghuninya cuman dia gitu, dan, eee, itu benar ada gunung kalau nggak salah gunung aktif gitu jadi ceritanya tuh, mhm, gunung aktif 2 yang satu, aktif yang satu nggak nggak aktif, aktif, iya. dan satu lagi ada temennya yaitu bunga. Nah, justru ini menariknya di bunga. Oke, Karena, beberapa beberapa percakapan antara si pangeran cilik sama si bunga ini tuh, mmm, kayak ngasih gambaran yang kayak, oh, apa ya, sebenarnya kan nggak dijelaskan, pola pola
polanya akan kayak gimana gitu. Tapi Mhm, ketika kita sebagai pembaca baca ini tuh kayak, oh ternyata si penulis ini tuh pengen membawa kita, pengen mengajarkan kita untuk, hal yang demikian betul, gitu yang dia kejar. Salah mhm, satunya apa ya coba? Sambil kita lihat. Oh, si karakter bunganya tuh dia kan kayak angkuh gitu ya, guys. angkuh, Karena betul, dia merasa dia tuh satu-satunya yang ada di situ gitu, mhm, yang cantik, yang bisa tumbuh. Jadi, apa kondisinya, dia tuh selalu meminta si pangeran cilik tuh untuk mengurusnya gitu. ngurus, betul, Sampai kayak dia harus nyiram, "Kamu harus nyiram aku," tiap hari, di tiap hari, terus kayak dipaksa. betul, Terus sampai akhirnya si pangeran ciliknya tuh kayak dia mempertanyakan, kayak buat "Kenapa?" apa iya, katanya, buat "Aku harus apa gitu, kayak sampai harus nurut terus sama dia gitu ya, betul berulang-ulang," betul gitu. betul. Sampai itu, jadi kayak, gara-gara capek, ngerasa kalau misalnya bunga itu secara, mempengaruhi, apa, pikiran dia gitu, akhirnya dia ada keputusan untuk explore ke, planet lain Iya gitu. betul. Soalnya akhirnya, dia tuh sampai ada di satu titik, kalau dia tuh jadi kayak, merasa disetir mungkin ya, Betul betul, bahasa bahasa manipulatif gitu, bahasa sekarangnya. dimanipulatif, Jadi merasa si bunga ini tuh memiliki, trik trik tipu daya betul, untuk, membawa si pangeran cilik ini, melakukan yang diinginkan si bunganya bunga, itu sendiri gitu. Nah itu betul yang tadi kata Bagas, akhirnya dia pengen tahu sebenarnya kalau di planet-planet lain tuh memang bunga tuh kayak gini nggak sih iya, gitu. betul, Dan ternyata dia keliling terus akhirnya, dia ke 5 planet ya, Gas? jadi ada kawanan burung gitulah, Mmm, jadi ada kawanan burung terus akhirnya dia ikut gitu sama kawanan burung itu, nebeng dong, akhirnya dibawa sama burung ke 5 planet, iya 5 kalau nggak salah, 5, enggak 6, ini kayaknya 6, 6 ya, 6 planet, 325 sampai 330. betul. Mhm. Nah, planet akhirnya, ditinggalin tapi sebelum ditinggalin, ini lucunya juga nih aku suka teh, ada satu sisi kayak nggak ditinggalin langsung gitu loh, kan di planet itu cuman ada bunga ya, Mhm. dan si bunga ini emang nggak bisa ngurus sendiri gitu. Mhm. Jadinya akhirnya si si Little Prince-nya mikir, "Sebelum aku ninggalin mungkin aku, eee lindungin dulu si bunganya." Jadi Mhm. kayak di ma dipasang tempered glass gitu, tempered glass, dipasang, Kotak kali kotak, ya, gitulah, box gitu. kaca gitu. Mhm. Kaca, terus dia tuh karena balik lagi di situ ada 2 gunung kan, gunung aktif sama enggak gitu. Dia tuh ngeratain gunung yang aktif biar enggak jadi erupsi gitu. Mmm, Jadi nggak buar gitu. Jadi takutnya terkena sama si si bunganya bunga. itu. Jadinya dia matiin. Nah, tapi kan ada satu bunga lagi yang Mhm. satu pohon, satu gunung yang yang nggak aktif gitu. Cuma tetap dia kakas gitu. Soalnya dia ngomong, "Ya kan kita nggak tahu," gitu. Apa yang akan terjadi Iya, gitu ya. jadi kita nggak tahu apa yang terjadi, jadi Mhm. tetap dikakas gitu 2 gunung itu biar nggak erupsi. Terus akhirnya berangkat, dan planet pertama yang dikunjungi, Itu planet 325. Itu tuh eee, yang ya, ada raja, raja, ingat gak sih, Gas? ya, Ya raja. raja. Raja yang jadi raja ini, di satu planet ini kecil, di mana di situ ada satu raja, yang di mana dia raja tapi nggak ada, people atau nggak ada rakyatnya gitu. Mmm. Jadi dia tuh secara bisa nge-rule semuanya gitu. Dia tuh ngakunya dia bisa nge-rule semuanya, cuman Dia nggak punya ada, kendali akan semua betul, kekuasaan. iya, dan tapi nggak ada rakyat untuk diperintah gitu, Iya. dan dirajakan Mmm. gitu. Nah itu yang menarik, makanya ketika Little Prince dateng, hal yang diucapin, bukan hal ya, maksudnya tuh salah satu yang dilakuin sama raja, itu disuruh, "Ayo Little Prince, kamu nunduk, aku raja di sini, Mmm. kamu mau apa aku Mhm. kasih," gitu. Bahkan dia ditawarin untuk dapat jabatan Iya, gitu kan, dia sampai jabatan karena si rajanya pengen, oh ini akhirnya dia bisa memerintahkan betul, orang gitu. betul. Ya itu menariknya, mungkin mungkin di sini juga setiap yang, baca gitu, kita bisa ngerti kayak, oh, apalagi, adult reader ya, Mmm. jadi tahu kayak mungkin bisa relate sama, politik sih, ini paling Mhm. dekat sama politik, terus kayak yang kita, orang-orang yang memiliki mikir kekuasaan, tapi kan kalau kekuasaan sendiri juga
mau nguasain apa gitu. Kalau aku sih ngeliat ini kan sebenarnya kayak ngebahas tentang kekuasaan ya. Jadi Mhm, kayak si raja tuh di sini posisinya dia kayak punya, kemampuan segala macam gitu yang bisa dia lakukan menurut dia ya, untuk mengatur semua hal yang ada di planet dia gitu. Padahal sebenarnya, dia tuh nggak punya kekuatan itu. Kenapa? mmm, Karena syarat yang seharusnya, didefinisikan sebagai kekuasaan itu nggak ada gitu. Karena ya mhm, tadi yang kata Bagas bilang, nggak ada rakyat. Ya bener, nggak ada, bahkan kayak sebenarnya itu sebenarnya diceritainnya sebagai planet, kosongan planet gitu. kosongan cuma ada Mhm. tron doang Iya, jadi dia di kayak memang, singgah sana. eee, apa ya, kayak akal-akalan dia untuk Iya, menghibur diri dia sendiri, dia menyatakan dia memiliki kekuasaan gitu sampai, akhirnya ditawarin jabatan jadi apa ya pokoknya minister gitu loh. heeh, Iya, jadi kayak menteri menteri apalah apa, gitu, tapi si Pangeran menteri Cilik justice ini menteri oh justice iya bener, menteri justice. si Pangeran Cilik ini dia nolak. Nah Iya, kalau misalnya kita lihat ya ngapain? di kehidupan sehari-hari gitu, ini tuh, hal yang mungkin akan sulit dihindari oleh kita sebagai manusia. Mmm, Iya nggak sih? mmm, Dengan jelas gitu, "Nih gue kasih lu jabatan," gitu, tapi dia dengan sadar diri, "Oh itu bukan tujuan aku untuk datang betul, keliling ke planet lain," gitu. iya, "Aku bukan mencari jabatan, tertentu," gitu. Karena ternyata, yang dia cari tuh, meaning-nya bukan itu gitu. Jadi akhirnya dia dengan tegas ya, bahkan dia iya, kayak, "Nggak mau," nggak kata mau, dia tuh gitu. Terus ada satu sih Gas, ini kan karena aku bawa Kindle ya, mmm, jadi aku bisa meng-highlight apa yang menurut aku jadi kayak, "Oh ini, apa tuh? eee, yang menariknya." Jadi kamu akan mengadili dirimu sendiri katanya, kan tadi Mmm, mintanya di itu justice. pengadilan ya, titah raja katanya tuh. Itu yang paling sulit sebenarnya katanya. Mengadili diri sendiri lebih sulit daripada mengadili orang Oh iya lain iya, gitu. Jika kamu berhasil, berarti kamu betul-betul bijaksana. iya, Jadi kan sebenarnya itu jawaban jawaban akan diri dia sendiri ya. betul, Dia kan sebenarnya tidak bisa, mengatur, mengadili orang lain gitu, karena memang mmm, tidak ada gitu nggak ada yang orangnya di diadili, situ, iya, iya. Jadi sebenarnya dia juga sebagai raja tuh ya gagal gagal, gitu. Jadi iya, kayak, ya selalu misalnya kita udah pas baca ini tuh kita kayak tahu, oh sampai sini gitu. Ternyata mmm. kayak dipatahin lagi gitu, ya itu seru ya. Sama seorang anak kecil gitu yang, Mhm, padahal simple question gitu nanyanya. Jadi kayak, "Emang, rakyatnya siapa?" Gitu, kayak gitu. Jadi ya malah, rajanya sendiri kayak jadi bingung gitu. mhm, Soalnya aku ingetnya satu ini, jadi si Little Prince tuh ngomong, "Kamu bisa nggak menyuruh bintang untuk bawa" nggak tahu bintang atau apa ya, jadi, si Little Prince itu suka sama sunset. iya Jadi iya, bener bener. disuruh sama raja untuk, perintahkan bintang, ada sunset gitu. Nah, sedangkan king with no rules king yang nggak bisa nge-rules juga gitu, Mhm, nggak bisa memerintah apapun, malah, bingung, "Nanti saya perintahkan," gitu mmm, intinya jadi, "Tapi nunggu ya, nunggu nunggu 3 sampai jam segini jam kali segini." gitu. Ya Tapi si gitu, pangerannya juga nggak mau nggak mau gitu, gitu. iya. Dan satu quote yang yang mungkin jadi tema Mhm, di sini, katanya tuh kalau Inggrisnya gini, "Adult are strange," gitu. mmm. "Ih, kok orang tua aneh," gitu. Jadi setiap itu tuh salah satu yang dia setiap keliling gitu ya, Iya, keliling ke mana-mana betul. gitu, dia tuh selalu kayak, "Ih," kayak kalau kata kita, "Emang ya orang tua zaman sekarang aneh?" Aneh Gitu, banget tuh, kayak gitu ya? tiap planet, betul betul. Mhm, Setuju. Terus akhirnya terbang lagi gitu, akhirnya, kan ditawarin juga nggak mau, akhirnya pindah ke planet kedua. tapi nggak sebelum sebelum ke planet kedua nih, Oh, jadi kan akhirnya si, pangeran ciliknya katanya berkemas ya, terus mmm, dia tuh, sebenarnya kayak ngedumel kali ya dalam dalam, pikirannya. mmm, Terus dia ngomong kayak gini katanya, "Jika tuanku ingin perintahnya selalu dipatuhi," katanya, "dapat tuanku memberiku sebuah perintah yang masuk akal." oke, Ya. Terus, "Dapat misalnya tuanku memerintahkan agar aku pergi dalam waktu semenit, pada hematku kondisi sudah sesuai," gitu. mmm, Akhirnya si raja itu ngasih perintah untuk kayak, "Ya udah pergi." Jadi dia mmm, pergi gitu. harus diperintah juga gitu. Iya, jadi kayak ngasih hiburan kali ya Iya ke si raja iya untuk akhirnya iya dia bisa ngasih perintah ke iya, betul seseorang betul betul. gitu. Iya, betul betul, Mhm, tetep baik lah. Nah, akhirnya pindah ke planet kedua, kedua, mhm. ada nomornya nggak itu? Berarti tadi 325 yang ini 326, Oh oh ya, bener tadi. planet 326. Nah, di planet kedua,
di sini itu, sama, jadi ada planet kecil, asteroid gitu, Mmm. tapi di sini kondisinya ada satu orang, itu tuh nggak tahu sih jabatannya apa, cuman dia tuh sama penampilannya kayak menarik gitu loh, Mmm. kayak menarik, terus emang dia pakai topi, jadi dia tuh, seneng untuk dipuji, intinya Iya. gitu. Jadi si orang ini, need to be raised gitu, praise gitu. Jadi seneng banget ketika ada orang yang muji gitu. Nah terus akhirnya Little Prince, datang, terus kayak, "Kamu ngapain?" katanya tuh ya, jadi kayak ditanya ngomong, "Ayo tepuk tangan," Iya, gitu. terus dia tepuk Iya, tangan, terus kayak disuruh dia jadi kayak bingung sendiri menurut heeh, menurut menurut si, pangeran kecil ini terus dia, karena dia sebelumnya ke planet raja itu iya, kan, terus dia kayak ngomong, "Ini lebih lucu," iya katanya, "dibanding iya raja yang iya sebelumnya," betul. gitu. Iya jadi kayak, "Ini apa sih maksudnya?" kata dia tuh, Mhm. akhirnya, dia itu ditanya dia tuh, "Topi buat apa?" kata dia tuh, terus kata si Little Prince itu kata Little Prince, kata orang itu ngomong sana, "Ini topi ketika kalau misalnya ada yang tepuk tangan, itu, ini tujuannya untuk ada yang tepuk tangan," gitu. Mmm. Akhirnya nyuruh si orang ini, "Ayo Little Prince tepuk tangan," terus akhirnya si yang ininya kayak gini doang, gitu. Terus udah Gitu udah aja. sebenarnya cuma Jadi gitu dia doang emang ya? seneng doang dipuji gitu. Jadi, terus yang ngomong, jadi emang menarik gitu kata Little Prince, "Ih lucu-lucu," kata dia tuh. Terus akhirnya, "Aku harus pergi," kata Little Prince tuh. Karena dia udah jenuh juga Jenuh, sebenarnya, kayaknya betul. udah berapa menit dia di situ, terus Mhm. si orang itu tuh hanya melakukan itu gitu Iya, berulang-ulang gitu. betul. Dia senang banget gitu kan kalau Mhm. dipuji. Terus dia ngomong, eee, ya intinya apa sih, jangan pergi ya bukan jangan pergi ya, jadi dia tuh mengakui kalau misalnya, "I'm the handsome man in this Mhm. planet," gitu. "Aku, orang paling menarik di planet ini." Terus kata Little Prince tuh ngomong, "Tapi kan gak ada siapa-siapa di Iya, sini, jadi memang hanya kamu doang." dia doang yang ada di situ gitu, tapi Betul. dia memuji diri dia Nah dengan gitu klaim ya seangkuh itulah sangku gitu. itu. Nah, Terus akhirnya dia pergi ini juga, juga terus dengan dengan ngomong, kata-katanya orang-orang dewasa tuh memang aneh aneh, sekali gitu. lanjut. Iya betul, Terus yang ketiga ini yang ketiga yang, menurut aku dalam, udah yang ada dalam, pemabuk ya? iya Mhm. itu udah bagus Coba banget. menurut Jadi Bagas apa sih yang menariknya dari yang pemabuk ini? soalnya, ini kayak, sama kehidupan, eee, psikis atau, kita di kehidupan dunia lah. Mmm. Jadi intinya si Little Prince itu nggak turun ke ini ya kalau nggak salah, nggak turun ke planet itu, cuma dari jauh kayak ngomong, jadi ada pemabuk gitu. Jadi yang sambil, dia minum gitu terus gitu. Mmm. Terus, ditanya, "Kamu kenapa mabuk?" kata si Little Prince itu. Terus kata si orang itu, Supaya eee, lupa katanya. "Iya, aku tuh malu," katanya Mmm. tuh. Pertama aku Oh iya malu betul. cenah, "Aku malu." Terus, "Kenapa malu?" "Aku mabuk malu karena aku adalah seorang pemabuk." Jadi, si orang pemabuk ini terus mabuk karena dia malu kalau dia adalah Karena pemabuk. Ini tuh kalau menariknya gitu, sama kehidupan, kita sekarang-sekarang gitu. Jadi kayak, banyak yang mikir kita tuh, loop mmm, di tentang depresi kita, tentang masalah-masalah kita gitu. Jadi kayak, banyak orang-orang yang nggak bisa keluar dari, eee, zona gelap masing-masing hidup orang gitu. Terus kayak, berputar, nggak ke mana-mana dan mikirnya sesuatu sesuatu kayak depresi itu nggak bisa kita hindari gitu loh. mhm. Kayak kayak, "Oh, eee, aku mabuk biar lupa," padahal ya tetep aja jadi pemabuk Iya gitu. betul, Padahal karena ya dia fokusnya terus aja di situ. nah ya, jadinya tuh kalau misalnya ini aku juga nyambungnya sama ada yang punya trauma dan lain-lain gitu. Jadinya, eee, aneh gitu. Mhm. Dan si Little Prince juga ngomong cenah, "Ih kok aneh?" gitu. Iya. "Orang mabuk itu aneh," gitu. Akhirnya lanjut ya, Akhirnya lanjut lagi ke planet keempat, itu tuh yang keempatnya pengusaha. oh ya, Iya, itu lucu. mhm. Ya. Kalau aku yang pengusaha sebenarnya nggak terlalu Iya. tertarik ya. Oke, Kalau menurut Bagas sebenarnya apa? jadi menurut aku mah yang, jadi businessman, Mmm. ditanya sama si Little Prince itu. Jadi saking sibuknya itu dia nggak mau jawab gitu loh. Oh yang bintang ya ini tuh ya? Ya Yang ngitung bintang ya? menghitung bintang. Jadi si pengusaha ini ngomong kayak, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu, jadi dihitung semua tuh. Mmm. Terus kata Little Prince itu, "Kamu ngapain?" "Aku menghitung bintang," cenah. "Ngapain Mhm. dihitung?" kata dia tuh. "Karena ini aset gitu lah, jadi, ini berharga gitu." "Buat apa emang aset kayak gitu?" "Aku menghitung bintang
terus sudah dihitung lagi, agar bisa beli bintang lagi, Mmm. gitu. Kayak terus-terusan aja gitu dia tuh. Dia nggak pernah berhenti sekalipun katanya Mhm. tuh. Kalau bintang sih di kehidupan kita ya duit nggak sih? Iya, uang Iya, sih. uang. Bahkan si pengusaha ini tuh ada satu momen karena si pangeran cilik nanya-nanya terus ya, dia tuh Iya, kayak marah, iya iya, kesel kan kayak, iya, "Aku tuh lagi jangan diganggu ngitung," gitu. cenah kan. Jadi menurut dia, Iya iya, "Aku lagi ngitung jangan ganggu, aku jadi lupa," terus dia ngitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ngulang lagi aja gitu. iya, Terus tapi dia tetep nanya, "Ih, untuk apa sih, ngapain? Emang ada yang mau beli?" Katanya, "Apa yang iya, dijual?" iya, Katanya gitu. iya betul. Ya ada pokoknya karena aku ngeklaim bintang ini, jadi nggak Mhm, akan ada lagi yang beli, jadi aku hanya satu-satunya pemilik iya, gitu menurut pemilik dia tuh semua gitu bintang loh. katanya. Terus kayak kayak ngapain, Mhm. terus pertanyaannya tuh kalau nggak salah Interface ngomong, "Terus sampai kapan kamu berhenti Kapan akan berhenti berhenti? ngitung bintang?" "Nggak akan," Nggak katanya. akan. Ih, Jadi dia gokil bakal bakal terus melakukan itu aja gokil. gitu. Jadinya aneh gitu, Iya. aneh. Sebenarnya menurut aku itu malah jadinya hal yang kayak gitu, jadi nggak ada nilainya nggak sih, Kak? Iya, Iya. iya karena ngejar Karena juga ya. poinnya, apa ya, jadi hilang gitu. Iya, Karena poin yang dia melakukan hal yang sebenarnya tidak ada tujuan, tidak ada value-nya ya betul, untuk apapun gitu. Jadi memang hanya menurut pikiran dia ya hal itu tuh, dilakukan dan itu akan menghasilkan, mmm, uang untuk dia yang iya, sebenarnya juga tidak nggak ada yang tahu buat apa beli gitu, gitu, nggak ada yang, betul. menyaingi dia juga. Jadi dia itu hanya pikiran dia sendiri Betul, gitu. ini buat apa juga gitu. Dia nggak ada kayak dia ya, sibuknya gitu, cari uangnya gitu, cari bintangnya gitu, Mhm. menghitung bintangnya yang buat dia sibuk gitu, bukan apa arti bintang itu gitu. Itu sampai jutaan kan Dia dia itu, ceritanya gitu. dia beneran jadi si ilustrasinya tuh, tumpukan kertas, terus Ya dia ngitung berapa banyak dia tulis mmm, satu-satu gitu. itu. Mungkin beberapa orang bisa relate kan kehidupan kita yang adult ini, bisa mikir, yang kepikirannya kerja-kerja terus gitu ya. Ya nggak sih? Teman-temannya enggak ya, jangan kerja Terus terus. Yang lain juga dong. oh iya Kak, betul. Terus lanjut Terus planet kelima planet kelima kelima lampu ya? Lampu ini tuh disebutinnya katanya planet kelima sangat aneh katanya, itu ya. yang terkecil di antara Oh iya semua betul betul. planet. Ya, jadi di sini Oh, ada ini yang Lentera Lentera guys, ya, iya iya, betul. bener bener. Jadi ada asteroid kecil banget. Mhm. Asteroid kecil itu tuh yang di mana kan kalau asteroid tuh karena kecilnya jadi siang malamnya jadi cepat gitu. Jadi planet ini tuh berputarnya sangat cepat, jadinya tuh malam sama siangnya itu cepet banget gitu. Dan akhirnya cerita kalau si siang malam ini, ketika malam itu lampu harus dinyalain. Mmm, Terus di situ ada satu orang yang harus nyalain lampu ketika malam, terus matiin lampu ketika siang, dan di mana itu tuh dia tuh saking sibuknya, jadi udah nyalain, iya, matiin terus gitu. sampai di percakapannya, Heeh, jadi ketika si percakapannya si, pangeran kecil ini nanya, "Kamu lagi ngapain?" Gitu. Terus dia jawab, "Selamat pagi, aku lagi matiin lampu." Terus, "Kenapa kamu matiin lampu?" Katanya gitu. Terus dia, nyalain lampu, iya, "Selamat pagi." Dia langsung itu terus aja putar karena menurut, diceritain ini tuh, si waktu itu jadi makin singkat gitu loh. iya, betul. Waktu makin singkat dan dia tuh ya, sibuk banget gitu sampai dia nggak ada waktu istirahat katanya tuh. Iya betul. Terus menurut dia tuh, sampai akhirnya dia tuh sampai berpikiran, "Pekerjaanku ini tuh sangat menyiksa," katanya. Mmm, "Dulunya masih masuk akal, pagi-pagi aku iya, matikan dan malam harinya aku, nyalakan si lampu ini. Sisa harinya dia bisa istirahat, mmm, dan sisa malamnya dia bisa tidur." Terus menurut si pangeran kecil itu, katanya dan aturannya berubah sesudah itu katanya, aturannya tidak berubah, yang menarik itu. Menurut oh aku tahu. itu yang menariknya, Gas. Oke oke. Aturannya tidak berubah, justru itulah soalnya, planetnya tahun demi tahun berputar semakin cepat, sedangkan aturannya tidak berubah. Oke. Nah itu yang Oh, oke menarik. oke. Karena menurut aku, Oke oke. di zaman saat ini tuh masih banyak dogma-dogma ya mungkin Mmm, ya, yang menurut orang tuh masih bener, tapi ternyata kondisinya sudah tidak sekarang seperti itu, oh oke gitu. menarik menarik. Mungkin apa ya contohnya, kayak, hal yang paling deket tuh dengan kita tuh mungkin parenting ya. Betul. Jadi, kebiasaan orang tua zaman dulu gitu, yang misalnya, ada di ini ya, lahir harus dibedong. Dibedong tuh apa ya, diiket ya, Yap, si bayi itu.
Nah, menurut, penelitian sekarang dan, kebiasaan orang tua zaman sekarang itu tuh udah nggak Udah diperlukan lagi. lagi gitu. Nah, mungkin kalau yang aku tangkap dari bagian planet yang kelima ini ya, Mhm. kelima ini tuh dia kayak, menceritakan kalau sesuatu hal tuh pasti berubah gitu dan kita tuh Mhm. harus mampu untuk adaptif, Iya, berubah. melakukannya gitu. Jadi jangan selalu apapun yang, ada di saat ini tuh misalnya di 10 tahun lalu kita melakukan hal, hal A gitu. Nah itu tuh ketika 10 tahun kemudian kita jadi orang dewasa, kita tuh jangan masih melakukan hal itu gitu. Mmm. Karena pasti kondisi, sifat kita secara pribadi udah berkembang, udah lebih baik, Mhm. mungkin ya Iya, berharapnya kayak gitu. Jadi, eee, adaptasi yang kayak gitu yang kayaknya diperlukan. betul, Nah iya. itu mungkin ya, menurut aku itu nilai yang ada di cerita yang di planet ini Iya. gitu. Makanya, dan di situ pun dia cuman diperintahkan doang ya ngomongnya, Iya betul. diperintahkan doang gitu. Jadi dia sebenarnya kayak nggak tahu, nggak ada yang merintah lagi gitu Mhm. sebenarnya. Jadi kayak nggak harus disuruh berhenti, nggak harus apa gitu. Jadi tapi dia tetap melakukan itu gitu. Mmm. Terus ya akhirnya si Little Prince ngomong kalau dari kayaknya ini deh planet yang masuk akal Mmm. karena, apa, ya maksudnya bukan masuk akal, at least planet ini, orang itu serve purpose gitu loh, Mmm, ada ada tujuan gitu, tujuan untuk ada tujuan hidupnya ada ya? tujuan hidup gitu daripada planet-planet sebelumnya gitu. Itu satu-satunya planet yang ya, pujilah, bukan puji maksudnya, oh oke deh gitu masuk akal Nah, gitu. yang menariknya kan selama percakapan ini tuh dia kayak matiin lampu, Pasti iya, nyalain lagi gitu, dan setiap obrolannya tuh sebenarnya pendek-pendek ya, guys. ya, Jadi obrolan, berapa kata terus dia selalu kayak, "Selamat malam," terus dia balas lagi jadi "Selamat pagi," dan ternyata itu tuh udah 1 bulan oh lewatnya. bagi dia atau gimana? Kenyataannya, karena itu Oh, kan udah malam dia udah berapa oh, kali oh iya matiin iya, lampu dan itu tuh ternyata udah 1 bulan, oh terus iya iya. kata si panitianya, "1 bulan?" Katanya. Iya, kita sudah melakukan ini selama 1 bulan. Ya saking cepatnya gitu, Mhm, betul betul. gak kerasa waktu. Nah, terus akhirnya Little Prince ke tujuan terakhir ya? Kedengeran nggak? Lanjut. Oh ya, kita ke, bulan ke-6, Hmm. planet ke-6 itu jadi ceritanya ada satu planet yang indah, Iya, terus yang ada bapak tua, bapak katanya dia tua, tuh menulis buku yang betul, sangat tebal. dia tuh geografer Kak ceritanya, jadi Oh iya, kayak yang dia nyatetin bentuknya, bentuk dunia itu ada universal gitu, ada universe, gunung. Nah, tapi betul. menariknya, dia tuh sebenarnya nggak ke mana-mana Iya, kan, Guys. itu poinnya. Iya iya, betul. Jadi kayak dia cuman, menggambarkan, jadi maksudnya kayak seorang, pendidikan apa sih? Pe pe akademian lah pokoknya. Dia Mhm, tuh orang akademian, mhm. tapi dia tuh nggak bisa ke mana-mana. Jadi dia tuh menggambarkan seluruh dunia, tapi dia tuh nggak bisa ke mana-mana gitu, tidak explore. Jadi tuh dia tuh sebenarnya nggak tahu kayak dia menggambarkan gunung, di sini ada gunung, tapi beneran dia tuh nggak tahu gunung itu kayak gimana gitu Mhm, loh. Jadi bentuk-bentuknya. kayak, eee, terlalu nggak kemana apa, terlalu menggambarkan doang, di imagine dia gitu tanpa explore apapun gitu. Tapi sebenarnya dia tuh menggambarkannya, dari orang-orang yang pergi kan. Ya, Nah, cuman yang betul. menariknya, dia tuh bahkan mencatat, gambar ya, menggambar, informasi dari pemabuk gitu. Ya, iya, salah Saking dia satunya. tuh nggak pernah ke mana-mana, jadi dia mempercayai kalau si pemabuk ini tuh berkata hal yang benar gitu. Bener, informan, Mhm. betul. Nah, ini mungkin yang harus harus Kerasin. apa ini tuh? Ah? Oh, ya harus harus dilihat ya kalau misalnya, untuk zaman saat ini kayak janganlah gitu menerima informasi, kita tuh harus sadar siapa yang ngasih informasi Mmm, ini tuh gitu. Apakah, mereka kalau misalnya berbicara mengenai kesehatan, apakah memang dari bagian kesehatan, dari oh iya iya, dokter yang berbicara gitu. mhm, Kalau kita lihat si penulis buku ini kan, si akademik ini, dia tuh, berfokus karena dia tidak mempunyai sumber informasi betul lain, jadi dia ketika ada orang bahkan si pemabuk datang aja tuh dia mencatat itu gitu, betul, saking dia tidak, mencari informasi dari yang lain-lainnya, gitu. ya. Dan ya karena nggak punya sumber jadinya dia percaya semuanya aja Iya, gitu. betul. Terus akhirnya, eee, Little Prince tuh nanya untuk tujuan yang paling bagus gitulah Mmm. intinya. Terus emang si Scholar ini nyuruh dia ke bumi Iya. sebagai tujuan terakhirnya gitu. Nah baru kita ke planet ke-7 itu baru ke bumi Iya. gitu.
di bumi ini akhirnya dia menemukan, jawaban kalau ternyata bunga mawar Oh ya yang itu. ada di planet dia itu nggak spesial. Betul, karena langsung banyak bunga Karena gitu. ternyata banyak banget, bunga, ada bahkan tumbuhan yang pohon itu ya, Betul. pohon tuh ternyata ada begitu banyak gitu di sini gitu. Terus dia tuh sampai ada, salah satu yang aku highlight ya, Mhm. eee, bentar mana ya? Hmm. Nggak jadi guys. Nah, Hah? Ya udah berarti sampai situ dulu aja. part 2. Soalnya yang bumi ini panjang banget. Iya iya. Closing. Oke. Ya jadi, terus ada bunga, mungkin jadi Iya, closing ya? ulangi ulangi. Oke. Berarti Mhm. entar dulu aku dulu. Jadi mungkin selama perjalanan si pangeran cilik ini ke 6 planet, itu akhirnya dia ke planet bumi. Betul Itu sebenarnya jadi lebih panjang, betul. bahkan ada, nilai-nilai yang sebenarnya si penulis, ceritain tujuannya di planet bumi ini. Mmm. Cuman karena panjang, kita nanti lanjut ke part kedua. Lanjut part 2 atau lanjut part 2? Atau buku yang lain dulu ya? Iya, Kita seling gitu. dulu nanti, oke. Jadi pokoknya tetap kita rekomendasi, jadi intinya Iya buku intinya ini bagus sih. Jadi kalau misalnya kalian buat, early readers atau emang pengen baca buku awal, kenapa aku juga saranin ketika kalian beli Kindle langsung tuh, dikasih ini ya, langsung Pangeran dikasih itu, Cilik. soalnya kan ada gambar juga di Iya situ, betul, lebih terus menarik. ada emang bahasanya tuh, isi banget gitu, nggak kayak puitis, nggak kayak apa gitu, semuanya bisa consume, semua bisa ngerti gitu orang Malaysia gitu. Iya, jadi betul. Ini tuh salah satu buku yang memang rekomendasi untuk, pemula atau mungkin orang yang pertama kali lagi baca buku setelah sekian lama, karena selain kata Bagas bahasanya yang, ringan, Iya mudah, tapi banyak nilai yang bisa kita ambil, terus halamannya juga dikit iya, sebenarnya, Gas. bisa satu kali Jadi duduk, satu iya, kali duduk tuh bisa selesai gitu bisa, baca bukunya. iya. Terus, ada POV lain yang kita, Mhm, dipaksa mungkin oleh sama penulisnya untuk, mengerti posisi anak kecil betul itu menghadapi poin dunia. Itu sih poinnya poin, yang paling bagus oke. banget. Jadi kalau semisal aku juga gak kebayang sih kalau misalnya karakter kalian emang, yang suka politik, yang suka, buku sekolah gitu, buku serius, self develop gitu. Kalau baca ini tetap bisa masuk sih, Iya betul, aku pikirannya. betul betul. Kayak nggak usah yang suka fiksi doang gitu. Emang kayak all yang punya karakter apapun kalian gitu, bisa baca Oh sih. iya, yang menariknya buku ini tuh sebenarnya sudah disebarkan ke Mmm. sekolah-sekolah dasar di Oh iya? Indonesia. Oh iya? Ya itu sebagai Oh jadi entah waktu itu saat itu jadi program atau gimana, cuman memang buku ini udah disebarluaskan ke, sekolah-sekolah di Indonesia oh gitu. bagus Karena tuh. memang, intisari dan, kesimpulan dari buku ini tuh bagus banget gitu. Jadi memang direkomendasikan untuk anak-anak. Kalau dari Bagas, sebagai penutup, dari Mhm. Bagas ratingnya berapa untuk buku ini? Oke, dari 10, 10 skala 10 ya? skala 10, eee, sampai tujuan, sebenarnya bukan buku terbaik sih, Mmm, bukan buku terbaik, cuman bener-bener buku penting, mmm, penting, jadi aku bisa berani kasih 8 mungkin. oke. Aku juga 8 sih. Sama, 8. Kenapa 8? 8/10. Kenapa Iya. 8? Karena ya itu betul kata Bagas, ringan cuman dia ngasih banyak, peringatan, warning yang kayak, ini loh kalau kita berbicara kekuasaan harusnya kayak gini, Oh, untuk menahan ego kita, gitu. oke, thanks, jadi nanti kita lanjut lagi ke konten lain ya. Bye-bye.